Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairan Sirin sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih dan teman-teman yang saya cintai. Puji serta syukur kita hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas esai fikih saya yang berjudul Hak Manusia untuk Mendapatkan Kehidupan Layak yang Tidak Terpenuhi. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling dasar dan suatu pelaksanaan bagi bangsa dan negara yang telah melekat dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh pemerintah, negara, hukum, dan oleh setiap orang guna melindungi harkat dan martabat manusia. Dikutip dari Aris Kurniawan. Tiap orang berhak melakukan serta mendapatkan apapun yang dikehendakinya selama hal tersebut masih sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang ada. Dan tiap orang pun berhak mendapatkan penghormatan serta menghormati hak orang lain tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun dan dari kalangan manapun. Dalam Islam ada yang namanya i'tiraf bihaq al-fard yang artinya penghormatan terhadap hak. Manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab, maka dari itu manusia memiliki hak dan kebebasan. Di antaranya yaitu hak untuk hidup, hak mendapatkan penghormatan pribadi, hak melindungi hartanya, serta hak atas tempat tinggal. Dalam esai saya kali ini, saya akan membahas poin hak untuk hidup dan hak atas tempat tinggal. Hak hidup merupakan hak yang paling penting bagi manusia. Kenapa? Karena hidup merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan hidup manusia sejak manusia masih menjadi nutfah. Maka dari itu, penting bagi kita untuk saling menjaga satu sama lain dari berbagai macam ancaman. Perlindungan hukum dalam Islam terhadap hak hidup dapat kita lihat dari banyaknya ayat-ayat syariah yang menjunjung tinggi betapa berharganya darah dan nyawa manusia, melalui larangan membunuh dan hukuman yang pedih bagi seorang pembunuh. Sebagaimana yang sesuai dengan pendapat saya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 93 yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ketika ia di dalamnya, Allah murka kepadanya, mengutukinya, dan menyediakan azab yang pedih baginya. Melalui ayat tersebut, sudah dapat kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menjunjung tinggi betapa berharganya darah dan nyawa manusia. Allah menyiapkan larangan serta menyiapkan hukuman yang pedih bagi orang yang membunuh. Hak hidup termasuk ke dalam hak asasi pribadi dalam HAM. Hak asasi pribadi meliputi hak kebebasan menyatakan pendapat, hak beragama, hak aktif dalam berbagai macam organisasi, dan lain hal sebagainya. Akan tetapi, kian maraknya pelanggaran HAM. Bahkan sampai saat ini masih banyaknya kasus-kasus yang belum dapat terselesaikan oleh hukum. Hal tersebut kembali lagi kepada pemerintah sebagai penjalan hukum. Bagaimana mereka menyelesaikannya? Pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, penghilangan orang secara paksa, diskriminasi terhadap suatu golongan, dan lain hal sebagainya. Melihat hal itu sudah cukup membuktikan bahwa sebenarnya hak hidup manusia masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Teorinya saja yang sudah sempurna, akan tetapi pelaksanaannya masih sangat jauh dari sempurna. Masih banyaknya korban-korban yang berjatuhan karena kepentingan nafsu beberapa golongan dan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, sehingga hal tersebut mengganggu kelayakan hidup manusia. Untuk mendapatkan kelayakan hidup, manusia berhak menyatakan pendapatnya selama pendapat tersebut masih sesuai dengan norma-norma yang ada dan aturan-aturan yang ada. Untuk mendapatkan kelayakan hidup, hal tersebut harus dipenuhi. Di antaranya ialah hak untuk dapat menentukan pilihan hidup, hak kebebasan berpendapat, hak mendapatkan pendidikan yang baik,
hak mendapatkan keadilan di mata hukum. Islam mewajibkan negara untuk melestarikan hak ini, yaitu hak atas tempat tinggal, di mana seseorang berhak berteduh, tinggal dan pindah kemana saja tanpa menghalang-halangi hak orang lain untuk tinggal juga. Dan setiap individu dilarang untuk dipenjarakan serta diasingkan jika individu tersebut tidak melanggar hukum. Saya melihat pembahasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Akan tetapi, faktanya sering kita lihat fakir miskin dan anak-anak terlantar di pinggir jalan, di sudut-sudut kota, di pusat-pusat perbelanjaan terlihat kumuh dan tidak terawat. Demi menghadapi kerasnya hidup dan mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka harus meminta-minta. Melihat hal tersebut seharusnya menjadi tugas negara yang sesuai dengan pasal 34 ayat 1 untuk menjamin kehidupan mereka dengan layak, untuk memberikan mereka pendidikan yang baik dan tempat tinggal yang memadai. Fakir miskin dan anak-anak terlantar seharusnya diberikan pendidikan yang baik, karena pendidikan merupakan faktor yang sangat amat penting untuk menunjang kehidupan mereka. Untuk menjamin kehidupan yang layak, seharusnya pemerintah menyiapkan wadah-wadah untuk warganya, masyarakatnya mengembangkan diri agar tidak terlindas oleh perkembangan zaman. Dari berbekal keahlian yang diajarkan oleh pemerintah dari wadah-wadah tersebut, masyarakat dapat membuka kembali usaha-usaha atau lapangan pekerjaan lagi, sehingga dapat mempersedikitkan kemungkinan adanya fakir miskin dan anak-anak terlantar. Anak-anak terlantar karena usianya masih dini, seharusnya mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja, apalagi dalam hal untuk meminta-minta di pinggir jalan. Seharusnya pemerintah menjamin pendidikan mereka, baik dari proses perlengkapan ataupun proses pendidikannya. Itulah presentasi esai dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.